tentunya sudah lebih paham karena saudara sudah menempuh 4 semester ditambah 2 kali semester padat. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada gagalnya di semester sebelumnya, jangan sampai kegagalan itu diulang kembali. Dan untuk kalau ada pengalaman yang baik, mohon itu saudara lakukan. Jadi dibuat menjadi suatu trik untuk bisa mencapai keberhasilan dan prestasi yang lebih baik lagi. Oke. Mohon maaf ya, sinyalnya hilang-hilang. Sekarang alhamdulillah masih bisa bergabung kembali. Jadi di awal semester baru ini saya sebagai pengampu mata kuliah ekonomi moneter kelas B awal dari perkuliahan ekonomi moneter, saya pertama-tama akan izin share screen ya, izin share screen dulu untuk membagikan. Kita akan memperkenalkan RPS untuk mata kuliah ekonomi moneter. Kelihatan ya? Terlihat, Bu. Oke. Nah, apa itu ekonomi moneter ya yang akan kita pelajari di sini? Tentunya kita harus tahu dulu apa deskripsi mata kuliah untuk ekonomi moneter. Jadi deskripsi mata kuliah ekonomi moneter di sini, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya bagi program studi pendidikan ekonomi S1, di mana membahas prinsip-prinsip dan teori ekonomi moneter yang meliputi ada sejarah uang, mekanisme penciptaan uang, sifat dan fungsi uang, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi, baik pada tingkat untuk menciptakan kesempatan kerja, harga, output, dan neraca pembayaran internasional.
Jadi dalam hal ini mata kuliah ekonomi moneter itu memiliki tujuan, fungsi, dan tugas dan mempelajari juga, jadi mempelajari tujuan, fungsi, dan tugas dari wewenang bank sentral. Mungkin saudara sudah ada yang mengambil mata kuliah bank sentral dan lembaga keuangan lainnya, ya. Nah, itu mata kuliah itu menyambung dari ekonomi moneter. Kalau bank sentral yang sudah saudara ambil, mungkin mata kuliahnya bank sentralan dan lembaga lembaga keuangan non bank, ya, LKNB itu memperkenalkan fungsi-fungsi bank sentral, kemudian lembaga keuangannya secara terpisah. Kalau di sini kita membahas ekonominya, ekonomi moneter. Jadi membahas tentang bagaimana perputaran perekonomian, ya, perputaran perekonomian itu dilihat dari sisi pasar uang. Nah, kita melihatnya dari sisi pasar uang seperti itu, ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini itu nanti ada sebagian dari kebank sentralan, jadi tugas, fungsi, dan wewenang bank sentral masuk dalam ranahnya ekonomi moneter, lembaga keuangan bank dan non bank, terus kemudian teorinya berkenaan dengan teori permintaan uang, teori penawaran uang, karena kita berbicara kan tentang pasar. Pasar itu seperti yang sudah saudara pelajari, pasar itu kan pertemuan antara permintaan dan penawaran. Jadi kalau kita berbicara tentang pasar uang, berarti kita pasti membahas bagaimana permintaan uang, bagaimana penawaran uang. Ya, di sini kita pelajari teorinya, teori permintaan dan penawaran uang, serta masalah-masalah yang ada dalam kebijakan moneter, inflasi, serta masalah moneter internasional. Ya, karena secara walaupun pasar uang moneter itu dalam satu perekonomian dengan arti kata lainnya satu negara, bagaimana perputaran uang di dalam satu negara itu tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan dari keuangan atau moneter secara internasional. Karena negara kita, terutama negara Indonesia ini dikategorikan juga sebagai negara kecil, tapi negara kecil yang terbuka. Jadi kalau saudara sudah belajar makro, dalam makro itu kan ada kriteria negara. Kriteria negara itu bisa dikatakan bahwa ada negara kecil, ada negara besar. Yang disebut sebagai negara besar itu adalah negara yang mampu mempengaruhi perekonomian internasional. Misalkan Amerika sebelumnya. Nah, sekarang ini dalam the recently, dalam periode terakhir beberapa 20 tahun terakhir itu ternyata sekarang beralih ke Cina yang bisa mempengaruhi perekonomian dunia. Nah, itu kategorinya dikategorikan sebagai negara besar. Sedangkan Indonesia itu kategorinya adalah negara kecil yang terbuka. Kenapa dikategorikan terbuka? Karena negara kita itu melakukan suatu transaksi, ya, transaksi dengan luar negeri, ya. Jadi kalau negara melakukan transaksi dengan luar negeri berarti dikatakan sebagai negara yang terbuka. Tapi ketika satu negara tidak melakukan transaksi dengan luar negeri, maka dia dikatakan sebagai negara yang tertutup. Di dunia ini, di belahan dunia ini, saya rasa semua negara itu merupakan negara terbuka. Cuman ada satu kriteria negara yang termasuk negara tertutup itu satu, diantaranya itu yaitu negara Fiji. Negara Fiji itu di Kepulauan Fiji, dia termasuk negara yang tertutup karena tidak mau melakukan transaksi dengan internasional. Nah, apalagi yang kita kaji di dalam, nah itu tadi kan bagian kenapa di dalam ekonomi moneter ini kita juga akan membahas masalah moneter internasional. Salah satunya itu tadi bahwa secara walaupun kita berbicara ekonomi itu perekonomian secara nasional, tapi negara
Kita bukanlah negara yang tertutup. Artinya masih banyak dari kebijakan-kebijakan dan variabel-variabel makroekonomi, variabel moneter itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter internasional. Nah, dalam hal ini mata kuliah ekonomi moneter itu seperti yang saya katakan itu, bahwa moneter ini tidak hanya membahas perekonomian secara tertutup, artinya bagaimana pasar uang, bagaimana problematika moneter di dalam negeri saja, tetapi kita juga nanti bahas bagaimana hubungannya dengan internasional dan kebijakan-kebijakan moneter apa yang mempengaruhi perekonomian, itu akan kita bahas dalam mata kuliah ekonomi moneter ini yang ada kaitannya, lebih-lebih yang ada kita akan membahas kasus-kasus ya, kasus-kasus permasalahan dalam moneter itu nanti bagaimana kasus tersebut hubungannya dengan kebijakan moneter yang bisa diambil. Jadi untuk itu mungkin di dalam bentuk perkuliahan kita, bentuk perkuliahan dalam ekonomi moneter ini, karena di dalam materi moneter ini kan bukan hanya masalah teoritis ya yang kita kaji dalam ekonomi moneter itu, tetapi juga banyak masalah-masalah kajian kebijakan. Maka di dalam beberapa pertemuan nanti kita akan menerapkan bentuk perkuliahan dalam bentuk PJBL ya, Project Based Learning, di mana akan diberikan tugas semacam case study ya, case study yang kemudian memberikan tugas kepada mahasiswa ya, kepada mahasiswa untuk kemudian hasil dari exploring ya, exploring tugasnya itu nanti akan saudara susun secara sistematis dan kemudian kita diskusikan bersama di dalam perkuliahan. Kemudian boleh ada komentar-komentar dan saran dari kelompok yang lainnya untuk diambil selanjutnya perbaikan atau review kembali, sehingga apa yang sudah kita tugaskan terhadap misalkan salah satu kelompok itu belum, tidak berarti kalau sudah tugas maka dikumpulkan tidak akan kita bahas, tidak. Tapi kalau dalam bentuk project based learning itu saudara menggali data dari luar perkuliahan ini, maksudnya luar tatap muka ini, kemudian saudara susun secara sistematis dan terstruktur, kemudian kita kumpulkan dan kita bahas dalam satu pertemuan tersendiri, di mana di situ ada saran-saran dan masukan ya dari kelompok yang lainnya untuk kemudian diperbaiki makalah tersebut, baru kemudian menjadi akhir capaian dari bentuk perkuliahan project based learning. Tapi dari beberapa pertemuan juga kita mungkin bisa menerapkan bentuk perkuliahannya itu dalam bentuk PBL ya. Kalau tadi PJBL itu apa? Project based learning. Yang satu lagi kita mungkin bisa menerapkan yang project pembelajaran based learning ya. Based learning itu kita gali dari berbagai macam kasus case study yang ada pada kebijakan moneter ya, itu nanti bisa kita buat. Nah, ini adalah deskripsi mata kuliah ekonomi moneter. Selanjutnya tugas-tugasnya apa saja? Tugas-tugasnya ya nanti kita bisa berikan tugas itu bisa dalam bentuk daring, kelompok maupun individu ya. Tenang saja, kalau masalah tugas, insya Allah saya selalu berikan tugas. Jangan khawatir tidak diberikan tugas. Oke,
Lanjut, apa isi dari RPS ekonomi moneter? Sebentar. Kalau terakhir tadi kita nanti kan akan susun bentuk pembelajaran project dan case study. Nah, output terakhir dari mata kuliah ekonomi moneter ini, saya sangat berharap bahwa hasil dari makalah yang saudara buat itu tidak hanya stop berhenti di situ saja. Jadi nanti setelah saudara mendapatkan masukan, setelah didiskusikan makalah saudara itu, saya berharap, bukan harap ya, ini finalnya tulisan saudara itu nanti harus dibuat dalam bentuk artikel. Artikelnya apa fungsinya? Artikel itu nanti bisa saudara publikasikan. Jadi output dari mata kuliah ini adalah saudara dari masing-masing kelompok itu harus bisa publish, ya, publish artikel dari masing-masing makalah yang sudah saudara buat. Itu seperti itu, ya. Publisnya saya tidak harus saudara publis di misalkan jurnal yang berskala internasional, tidak. Saudara boleh publis di jurnal nasional saja. Ya, kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Ya, jadi finalnya, outputnya saudara harus mempublikasikan hasil makalah dari saudara itu dalam bentuk artikel ke dalam jurnal nasional, tapi minimal jurnal nasionalnya itu yang masuk Sinta. Boleh Sinta 4, Sinta 3, dan seterusnya. Pokoknya yang masuk jurnal Sinta, ya. Itu finalnya. Kalau saudara nggak bisa masuk outputnya berarti tidak tercapai, gitu ya, tidak tercapai hasil dari ini. Apakah itu penting masuk ke dalam artikel itu? Saya bilang penting. Karena apa? Pembelajaran sekarang ini, ketika hasil dari makalah saudara nanti setelah didiskusikan dan diberikan masukan, itu ditulis dalam bentuk artikel yang dipublikasikan ke jurnal nasional bersinta, itu nama yang saudara masukkan adalah nama dari kelompok saudara. Jadi banyak gitu, tidak masalah, karena itu justru akan memberikan nilai tambah buat saudara sendiri dan nilai tambah buat prodi saudara. Karena ketika di dalam proses pembelajaran, mahasiswa itu bisa mengeluarkan publikasi, membuat outputnya satu tulisan, itu akan memberikan nilai tambah bagi program studi saudara. Artinya apa? Menurut penilaian dari Dikti, ketika mahasiswa itu aktif untuk membuat publikasi, artinya berarti proses pembelajaran dalam prodi tersebut itu bagus. Nanti akan mendapatkan nilai akreditasi yang ada keterlibatan dari mahasiswa sudah output. Saudara nanti ketika saudara lulus itu kan mendapatkan ijazah dan pendampingnya itu kan berupa SKPI, ya, surat keterangan SKPI dari masing-masing mahasiswa itu saudara di situ ada tulisannya, tidak hanya jadi banyak, di samping skill prestasi, sertifikat, mungkin kalau saudara mengikuti pembelajaran MBKM misalkan begitu, saudara juga ada tulisannya, ada publikasi jurnal di mana. Seperti itu jadi akan membuat nilai plus buat saudara. Oke, ya, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ya, belum. Oke, saya lanjutkan pertemuan pokok bahasan yang akan kita pelajari di sini, yaitu CPM. Capaian pembelajaran mata kuliah, kita akan mempelajari ini, ya. Capaiannya itu berarti ini kan, ada salah satunya itu bahwa kita memiliki sikap bertanggung jawab dalam bidang keahlian moneter. Terus mengambil keputusan bagaimana mengatasi krisis moneter, yang itu kan nanti dituangkan dalam
pokok pertemuan untuk bahasan krisis moneter. Terus ruang lingkup ekonomi moneter. Terus kemudian pengetahuan tentang bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Terus kemudian pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan perbankan atau OJK. Terus kita menguasai juga untuk capaiannya itu mahasiswa menguasai konseptual tentang teori permintaan uang, teori penawaran uang, kebijakan moneter, inflasi, dan krisis moneter, serta alternatif manajemen moneter lainnya, serta mahasiswa memiliki pengetahuan secara konseptual tentang moneter internasional. Nah, deskripsi rencana pembelajarannya pada pertemuan 1 dan pertemuan 2, kita di sini membahas dulu tentang, sebenarnya pertemuan pertama itu membahas tentang konsep dulu ya, tentang ini apa, deskripsi mata kuliah, kemudian perkenalan, terus kemudian aturan-aturan dalam mata kuliah tersebut. Kalau di sini dalam mata kuliah ekonomi moneter, kemudian RPS-nya kita sosialisasikan. Jadi apa saja yang akan kita pelajari nanti, terus kemudian etika dalam perkuliahan kita. Nah, pokok bahasan untuk ke-1 sampai ke-2 kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi moneter, di mana di sini akan dipaparkan tentang ruang lingkup ekonomi moneter dan peranan uang dalam perekonomian. Di mana di dalamnya ya pokok-pokok yang dibahas tentang ruang lingkup ekonomi moneter, peranan uang dalam perekonomian, perputaran uang dan barang, terus kemudian hubungan antara uang dan suku bunga, hubungan uang dan kegiatan perekonomian di sektor real, serta hubungan uang dan harga, serta bagaimana mengidentifikasi pengendalian jumlah uang beredar atau JUB. JUB itu kita sebut juga sebagai MS ya, money supply. Pertemuan ketiga, pokok bahasan yang akan kita bahas itu tentang bank sentral dan sistem pembayaran serta alat pembayaran. Selanjutnya untuk pertemuan keempat, kita akan membahas tentang lembaga jasa keuangan dan perbankan. Kemudian yaitu OJK, dan pertemuan kelima kita bahas lembaga jasa keuangan non-bank seperti pasar modal, pegadaian, perasuransian. Ya. Pertemuan ke-6 kita masuk pada teori permintaan uang. Ya. Teori permintaan uang di sini yang harus kita kaji yaitu teori permintaan uang, terutama permintaan uang dari klasik dan teori permintaan uang yakin. Pada pertemuan ke-7 kita masih membahas tentang teori permintaan uang yaitu dari post-Keynesian dan dari aliran modern Milton Friedman. Pertemuan ke-8 kita lakukan UTS ya, mid semester. Setelah UTS pertemuan 9 kita bahas tentang teori penawaran uang ya, yaitu penawaran uang tanpa bank dengan teori penawaran uang modern. Terus kita bahas money multiplier, yaitu implikasi kebijakan dari penawaran uang. Pertemuan ke-10 dan ke-11 kita bahas tentang masalah dalam kebijakan moneter. Meliputi case study tentang tingkat bunga atau jumlah uang beredar, mana yang lebih penting. Terus kemudian case study tentang jumlah pengendalian dari jumlah uang beredar. Case study tentang masalah ketidakpastian ya, atau terus kemudian berkenaan dengan rational expectation. Pertemuan berikutnya yaitu
ke-12 dan ke-13 pokok kajian yang kita bahas yaitu tentang inflasi, ya. Tentang inflasi, apa yang aja yang kita pelajari yaitu bagaimana pengertiannya, sebab-sebab timbulnya inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak inflasi terhadap perekonomian, serta cara mengatasi inflasi. Pertemuan ke-14 yaitu pokok bahasan tentang krisis moneter dan alternatif manajemen moneter. Yaitu yang kita bahas di dalamnya, kita akan membahas pendalaman tentang faktor penyebab terjadinya krisis moneter. Terus kemudian apa saja alternatif manajemen moneter itu yang sebagai alternatif manajemen moneter. Jadi kalau sistem moneter itu apa saja, dan sistem moneter itu apa saja, misalkan kan ada sistem moneter itu apakah fix, apakah floating, ataukah syariah, sistem yang islamik. Jadi itu sebagai alternatif dalam manajemen moneter. Pertemuan terakhir yaitu membahas tentang masalah moneter internasional. Dalam membahas masalah moneter internasional, kita nanti akan mendalami tentang pembayaran internasional. Bagaimana standar moneter internasional itu apa saja. Terus bagaimana harga valuta asing itu terjadi. Bagaimana Badan Keuangan Internasional, misalkan IMF, terus kemudian ADB, IDB, itu mereka memiliki peran dalam perekonomian dunia secara internasional. Nah, itu adalah pokok kajian yang harus kita dalami dalam ekonomi moneter. Nah, selanjutnya buku yang bisa saudara jadikan rujukan, nomor 1, mana ya yang nomor 1 ya? Textbook, buku textbook dulu. Buku textbook yang harus saudara baca tentang ekonomi moneter itu bukunya Frederick Mishkin. Ya, Frederick Mishkin itu tentang finansial, judulnya Financial Market, Institution and Money. Kemudian bukunya Budiono dari UGM, ya, dari BPFE UGM ini tentang ekonomi moneter. Terus bukunya Nopirin tentang ekonomi moneter juga, terbitan BPFE UGM juga. Terus buku ekonomi moneter lainnya, saudara boleh baca bukunya Jagdish Handa, Manasari Ekonomi, terus kemudian Uang dan Perbankan, itu boleh saudara baca semuanya. Nanti saya punya beberapa dari e-book, ya. Saya bisa sharing bukunya Frederick Mishkin, ada, nanti saya akan share dalam grup ini untuk bisa saudara baca. Mungkin kalau buku textbook itu kalau ketika membaca hanya dari, kalau saudara download saja, masih belajarnya dalam bentuk dibacanya di laptop itu lebih susah. Karena muka-mukanya itu akan lebih susah. Alangkah baiknya ketika nanti saya share e-booknya, saudara itu buku tersebut saudara print. Saudara bisa ngeprintnya itu biasanya di fotokopian kan, terus kemudian dijilid printnya, bikin aja untuk buku textbook, diprintkan, dijilid untuk menjadi buku. Seperti itu akan lebih mudah untuk membacanya dibolak-balik. Kalau di laptop, e-book yang tebal, textbook, itu susah untuk dibaca dan mengerti. Jadi akan alangkah lebih baik ketika nanti saya berikan e-booknya, saudara buat menjadi 1 jilid buku. Begitu ya? Siap? Ini saudara ada di mana saja? Tinggalnya nih. Yang luar Jawa ada enggak? Saya, Bu. Siapa? Hairil, Bu. Hairil ada di mana? Di Sumatera Utara, Bu. Sumatera Utaranya mana?
Di Dairi, Bu. Kabupaten Mana? Dairi, Bu. Kabupaten Dairi, Bu. Kabupaten, Dairi. kabupaten apa? Dairi. Mandailing. Mandailing. Dairi. Dairi, Bu. Dairing. Dairing. Dairi. Dairi. Oke. Itu sebelah mananya Medan itu? Masih berapa jam? 4 jam perjalanan, Bu. Waduh, 4 jam perjalanan itu sama dengan ke mana itu ya? Pematang Siantar. Arah ke sana atau arah ke Aceh? Arah kalau ke Pematang Siantar itu 3 jam, Bu, kalau dari daerah Dairi, Bu. Masih 3 jam lagi ya. Kalau dari ke Pematang Siantar. Oke. Saya terus kemudian yang dari luar Jawa, ini tadi kan Sumatera. Pulau yang lainnya ada? Nggak ada. Sekarang yang luar Jawa Barat. Saya mau nanyanya yang jauh-jauh dulu nih. Yang luar Jawa Barat ada nggak? Saya, Bu. Ini saya stop dulu share screen-nya. Siapa yang luar Jawa Barat? Saya, Bu, dari Jakarta. Oh ya, masih di luar Jawa Barat ya kalau DKI kan. Anggi. Terus siapa lagi nih? Saya, Bu. Harisma dari mana? Saya dari Tangerang, Bu. Tangerang. Oh, Tangerang teh Provinsi Banten. Oke, masih di luar Jawa Barat. Siapa lagi? Saya, Bu, sama kayak Anggi, Bu, dari Jakarta. Febrianti Santa dari Jakarta. Siapa lagi dari luar Jawa Barat? Saya, Bu, Salsabila dari mana? dari Rangkas Bitung. Oh ya, dari Banten. Siapa lagi? Masih deket-deket. Saya, Bu. Siapa lagi? Husnul, Saya, Khotimah. Bu. Dari mana? Sama Karisma dari dari Tangerang. Dari Tangerang. Oke. Ada lagi yang luar Jawa Barat? Udah nggak ada. Nah, berarti yang lainnya dari Jawa Barat semuanya. Oke. Pengen tahu nih. Farik dari mana? Saya dari Kabupaten Bandung, Bu, Komplek GBA. Dari mana Farik? Tidak kedengaran? Sinyalnya Kabupaten putus. Bandung, Ibu. Kabupaten Bandungnya mana? Di Soreang, Marga Asih, Cipare, Eh, atau mana? Bojong Soang, Bu, Komplek GBA. Bojong Soang. Ya, Bu. Oke. Salsabila. Tadi udah ya dari Rangkas Bitung ya? Salsabila benar dari Rangkas Bitung? Ya, Bu. Husnul. Tiara dari mana? Dari Indramayu, Bu. Dramayu. Andita. Saya dari Ciamis, Bu. Oke. Fahrani. Saya dari Bekasi, Bu. Irma Sri Mulyani. Dari Cianjur, Bu. Irene dari mana? Cimahi, Ibu. Cimahi. Anggi tadi udah ya dari Jakarta. Muhammad Dafa. Dari Ciwastra, Bu, Bandung. Oh iya, badannya besar nih. Salma dari mana? Muhammad Toha, Ibu. Dari mana? Muhammad Toha, Ibu, Bandung. Oh, Muhammad Toha. Gracia. Gracia. Dari Margahayu, Bu. Oke, Jamal. Dari Cileunyi, Bu, Kabupaten Bandung. Oke, Fitriana. Garut, Bu. Inka. Antapani, Bu, Bandung. Irgi. Subang, Bu. Khairil Insan. Oh, udah deh dari Sumatera. Ayu. Gak kedengaran, yuk. Suaranya nggak kedengaran. Oke, nanti aja. Temennya ada yang tahu Ayu dari mana? Dari Bandung Barat, katanya, Bu.
Oke, suaranya nggak muncul. Aisinta. Dari Sukabumi, Ibu. Oke, Karisma kan tadi udah ya dari mana? Cirebon. Dari Tangerang. Dari Tangerang, Bu. Tangerang. Destra. Dari Cikarang, Bu. Cikarang. Pramesti. Dari Ujung Berung, Bu. Eka Ginta. Dari Bogor, Bu. Ya. Fitriana. Fitriana dari mana? Garut, Bu. Udah tadi. Oh ya, Aisinta. Dari Sukabumi, udah. Oh, sudah. Muhammad Irfan. Iya Bu, dari Cimahi Bu. Dari Cimahi. Cimohai. Konita. Dari Parongpong, Ibu. Waduh, rumahnya sebelah mana Parongpong? Di Sariwangi, Ibu. Mana? Sariwangi, Ibu. Oh, Sariwangi. Oke, saya kan juga Parongpong. Nida. Nida dari mana? Bu. Dari Antapani. Antapani. Oke. Dia Lutfi. Ya, Ibu. Dari Bandung, Buah Batu. Buah Batu. Vira. Vira nih lagi di kendaraan nih. Ya, Bu. Maaf lagi di perjalanan. Kita dari Bandung Barat, Bu. Lintang. Dari Bandung Kopo, Bu. Oke, Gali. Husen. Gak denger. Di Husen Bu. Husin. Devi. Kabupaten Dev. Bandung, Bu. Kabupaten Bandung. Kabupaten mana? Kabupatennya luas. Kabupaten Bandung Ciparai, Bu. Ciparai. Dekat dengan rumahnya Prof. Dadang itu. Sama Pak Fazar. Kamu Ciparainya mana? Perumahan apa itu bukan? Di Kabupaten Bandung, Bu, Ciparainya. Iya, maksudnya Ciparainya sebelah mana? Kan sudah tahu belum rumahnya Prof. Dadang? Belum, Bu. Depi dekat alun-alun. Rumahnya Prof. Dadang itu perumahan apa ya namanya ya? Ciparai. Apa? Dekat situ ada perumahannya namanya apa? Nggak tahu, Bu. Soalnya Depi nggak di perumahan. Depi di luar. Ya, ya udah nanti tanya Pak Fazar rumahnya alamatnya di mana sama dengan Pak Dadang ya. Iya, Bu. Diana dari mana? Cirebon, Bu. Ya. Dari mana, Di? Nggak kedengaran, Di. Sudah makan belum? Atau puasa? Dari Cirebon, Bu. Cirebon. Oke, Yolanda. Mau kemana nih Yolanda nih? Dari Bekasi, Bu. Mau Tuh, lagi di jalan. Iya, lagi ada kabar duka dari om saya meninggal, Bu. Jadi saya mau ke sana. Oh iya, turut berduka ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Rehan. Sama Bu, kayak Vero Bu, dari Bekasi Bu. Dari Bekasi. Bekasi mana nih? Banyak tuh Bekasi. Tambun Bu, yang sering di TV-TV Tambun. Bu. Ya. Sering apanya? Sering banjirnya atau sering apanya? Ini sering diberitain Bu di TV-TV gitu Bu. Oh iya, mudah-mudahan bukan berita kriminalitas aja ya. Iya, amin Bu. Amin, amin. Vira udah belum tadi? Sudah? Sudah, Bu. Gilang, Asifa dari mana? Dari Bandung, Bu. Caringin. Saringin, Asep. Dari Ciwastra, Bandung, Bu. Galih udah ya? Sudah Bu. Galih Buah Batu ya tadi? Bukan Bu. Kayak radio aja suaranya.
Kamu orang Bandung tapi suaranya kayak radio tuh. Di Bandung Ibu. Di Lintang. Husen Bu. Lintang dari mana? Dari Bandung Kopo, Ibu. Lintang. Dari Bandung Kopo, Dari mana? Ibu. Bandung Kopo. Anissa? Dari Depok, Anissa? Ibu. Dari Depok. Aulia? Dari Sukajadi. Sukajadi. Siapa yang belum dipanggil? Sri Andini. Sri Andini. Dari Sukabumi, Dari mana Ibu. Sri? Dari Sukabumi. Hah? Sukabumi. Sukabumi. Riki. Riki. Saya dari Bogor, Bu. Bogor. Siapa lagi Iya. yang belum? Gracia? Gracia udah belum? Udah, Bu. Dari mana? Jakarta? Dari Margahayu, Bu, Bandung. Oh iya. Pramesti belum ya? Udah Ibu, dari Ujung Berung, Bandung. Ujung Berung. Siapa nih yang belum dipanggil? Daerah Ibu belum. Siapa? Siapa yang belum dipanggil? Daerah Ibu dari Purwakarta. Detra. Mana nih? Suaranya coba muncul. Destra. Ini Bu. Daerah Dari Bu. Purwakarta. Kalau Dera? ya Ibu. Dera dari mana? Nggak muncul suaranya Dera. Halo Dera. Halo Dera. Ya, jelek banget di sini, hujan. Mana? Udah lewat tuh, hasilnya lep-lepan, kamu teh nggak kedengaran. Farik Hudia dari mana tadi? Dari Kabupaten Bandung, Ibu. Bojong Soang. Farik, halo Farik. Halo, Ibu. Halo Farik. Halo, Ibu. Dari mana? Dari Kabupaten Bandung, Ibu. Kabupatennya mana? Di Bojong Soang, Ibu, dekat Telkom University. Oh ya, tadi Bojong Soang ya. Oke. Nah, ini ya, setelah saya tahu, soalnya kan baru masuk kelas saudara itu baru sekarang ini. Nah, sekarang tak kenal maka tak sayang, katanya begitu ya. Kalau saya sudah kenal kan nanti saudara bisa menyapa saya. Walaupun ketemunya mungkin ketemu dalam pertemuan yang sama kalau tidak bisa bertemu langsung, mungkin kita berada dalam webinar yang sama mana, begitu kan, bisa aja kan. Kalau yang masih memungkinkan sekarang itu begitu. Nah, gini, saya mau membuat aturan dan etika di dalam perkuliahan kita ya. Satu, ketika kuliah saudara harus on cam, karena kalau tidak on cam seperti pengalaman semester sebelumnya itu saya tidak tahu apakah saudara sedang tidur ataukah saudara sedang di mana, itu etikanya tidak bagus. Yang jelas kita lagi pada tahap perkuliahan formal, jadi saya mohon saudara serius. Satu itu. Yang kedua, tapi begini, saya harus pada saat perkuliahan saya on cam. Nah, karena ini kalau perkuliahan normal itu kan tatap muka itu kan kalau 3 SKS, ekonomi moneter kan 3 SKS berarti 50 kali 3 2,5 jam. Tapi ketika saya memberikan perkuliahan saya sebesar 2,5 jam itu tidak dalam bentuk sinkronus saja, Zoom. Jadi 2,5 jam pertemuannya itu saya bagi menjadi misalkan maksimal 1,5 jam itu Zoom-nya, sinkronusnya 1,5 jam. Selebihnya 1 jam berikutnya itu saya mungkin akan berikan dalam bentuk asinkronus. Asinkronus itu mungkin saya berikan materinya dalam bentuk artikel atau yang lainnya. Jadi di Zoom itu kita tidak boleh lama-lama. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian pada saat pengumpulan tugas, ini penting saya tekankan di depan ya, karena kita pembelajarannya lewat jarak jauh ya, dalam bentuk daring. Pada saat ketika ada tugas, kemudian ada batas waktu, saudara harus perhatikan itu. Jangan sampai
baik tugas maupun ujian, saudara harus perhatikan batas waktu pengumpulannya. Jangan sampai terlambat, karena di situ pasti ada tulisannya kalau terlambat itu late kayak gitu. Sekali pada saat ujian, ujian itu waktunya adalah tertentu, ya. Saudara, karena saudara sekarang sudah berpengalaman, saudara harus pastikan dokumen ujian saudara itu sudah terkirim dengan baik atau belum. Jangan sampai dengan alasan apapun saudara tidak ada filenya di saya. Karena kalau saya nanti misalkan selalu meminta untuk dikirimkan baik di Spot maupun Google Classroom. Di Spot itu untuk sebagai dokumentasi yang harus dilaporkan. Sedangkan kalau di Google Classroom itu, halo? Halo, kedengaran? Terdengar Ibu. Terdengar Oke. jelas, Bu. Sinyalnya itu hilang. Kalau di Google Classroom itu memudahkan saya karena terdokumentasi dengan baik ketika saya menilai. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak mengumpulkan karena namanya itu berdasarkan abjad, itu pasti akan terdetek siapa. Jadi di akhir jangan sampai ada yang bilang saya sudah mengumpulkan Bu, tetapi di dalam file saya jelas tidak ada. Jadi pada saat saudara mengunggah, mengupload ujian dengan batas waktu yang sudah ditentukan, jangan sampai saudara satu melebihi batas waktu dengan alasan apapun. Alasan kalau saudara bilang alasan sinyal itu sudah alasan yang seharusnya sudah bisa diantisipasi karena saudara sudah dewasa. Bagaimana cara mengantisipasinya? Misalkan, saudara harus mengkondisikan ketika saudara ujian dengan batas waktu yang tertentu, saudara cari di mana yang terdapat bandwidth yang bagus, yang sinyalnya bagus, tidak harus di rumah. Tidak ada alasan bahwa di rumah saya itu terpencil. Saudara harus bisa pindah atau move on dari tempat saudara untuk mendapatkan sinyal yang bagus. Karena tidak ada alasan bahwa alasannya tidak ada sinyal. Jadi karena saudara sudah dewasa, saudara harus bisa mengkondisikan ketika ujian bagaimana dokumen itu bisa terkirim dengan baik, dengan aman, ya, saya katakan aman, jadi sampai kepada Google Form saya dan dengan batas waktu yang sudah ditentukan, ya. Saudara harus mengantisipasi itu. Itu saya tekankan di depan, karena saya tidak akan memberikan toleransi kembali, seperti yang sudah-sudah dengan alasan pengumpulannya itu. Ya, kalau bedanya hanya 5 menit. 1 jam, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan kalau ujiannya misalkan dari jam 1 sampai 1,5 jam itu, jam 2:30 harusnya dikumpulkan, saudara baru mengumpulkan jam 9 malam. Aneh, tidak rasional seperti itu. Jadi mohon diantisipasi pada saat saudara ujian, saudara tidak harus dirinya itu tetap berada di kamar di rumah yang tidak ada sinyalnya. Saudara harus bisa melakukan tindakan yang membuat menjadi kondusif, ya. Tidak ada alasan tidak ada sinyal. Tidak ada alasan bahwa saudara harus di rumah terus, kan tidak begitu kan? Kalau dalam kondisi normal juga kan saudara kan harus move on ke kampus atau kemana. Itu harus saudara usahakan. Oke. Yang terakhir, highlight untuk mata kuliah saya. Saya tidak mau ada alasan-alasan yang berupa alasan klasik seperti sebelumnya. Karena kita sudah berpengalaman 3 semester ini untuk melakukan perkuliahan secara daring. Selanjutnya, karena kita nanti akan melakukan perkuliahan kita itu ada diskus dan tugas. Jadi saya mohon saudara untuk membentuk kelompok karena yang akan kita presentasikan itu adalah 7 terakhir, 7 topik ya, 7 topik. Maka saya harap dari 43 ini membentuk 7 kelompok. Silakan nanti ketuanya aja yang ditulis dulu, siapa ketuanya, baru anggotanya silakan mengikuti kepada ketua, saudara bisa pilih. Tapi ketuanya aja, nanti tolong PJ dari mata kuliah ini menuliskan siapa ketuanya, 7 ya. Nah,
Di situ berarti kalau 7 ada 7 kelompok, 43 itu masing-masing satu kelompok isinya 6 orang ya. Ya, hanya hanya satu kelompok yang berisi 7 orang saja. Ya. Nah, nanti akan saya bagi topiknya di mana saudara itu harus membuat searching data terutama di awal karena kita akan presentasikan mungkin setelah UTS ya. Terus kemudian searching data, terus kemudian melakukan running data, ya harus diolah datanya. Kan saudara sudah dapat matematika kan? Udah matematika kan? Kemudian ada kajian datanya, Bapak Saudara analisis. Nah, dari makalah itu nanti finalnya saudara bikin per kelompok itu menjadi satu artikel. Artikel yang dimasukkan kepada publikasi jurnal nasional terakreditasi Sinta itu. Nah, jadi di sini saya nanti akan bagi di awal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Selebihnya kalau tidak ada pertanyaan, nanti ini akan saya akhiri, ya perkuliahan kita ini akan saya akhiri, tapi tidak berarti perkuliahannya tatap mukanya, Zoom-nya berakhir, tapi saya akan melanjutkan dengan asinkronus. Asinkronus perkuliahan kali ini itu ada kuliah umum dengan Bank Indonesia yang bekerja sama dengan UIN. Saya akan berikan linknya, saudara masuk di situ karena judulnya berkaitan dengan ekonomi moneter, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi setelah ini saya akan share dan saudara masuk di situ. Mohon ketua PJ-nya mengabsensi juga karena saya belum mengaktifkan spot saya. Tolong PJ-nya bikin absensi di Excel ya. Nanti pertemuan ke-1 yang masuk siapa saja, tolong nanti diarsipkan dan dilaporkan ke saya. Siapa PJ-nya? Galih? Iya Bu, betul saya Bu. Oke, nanti di Zoom kuliah umum juga begitu ya. Oke, karena kuliah umumnya mulainya jam 2, sekarang saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebelum saya tutup, setelah nanti saudara melakukan kuliah umum, mohon ketuanya segera dikirimkan ke saya. Ketua untuk kelompok 7 kelompok. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebentar, saya share screen aja ya. Aduh, di mana nih? Di handphone. Saya share screen sebentar. Bu, mohon maaf izin bertanya Bu. Mohon maaf Bu, suaranya tidak ada, suara ibunya belum masuk.
masih belum ada. Ya teman-teman, suara ibunya belum ada. Iya betul. Kang Jamal belum. Ya betul, belum Belum ada. Jamal. Keluar ya. Ini kendala sinyal Kang Jamal. Ini langsung masuk kulum aja atau gimana? Gak tahu tuh. Makanya di ini dulu Rik, di pause kemarin.